Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Oke, hari ini kita masuk pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang akan membahas mengenai fungsi ragam bahasa Indonesia. Namun sebelum masuk ke mengenai fungsi ragam bahasa Indonesia, mari kita pahami dulu kenapa penting bahasa Indonesia itu dipelajari atau pentingnya bahasa Indonesia. Tentunya yang pertama adalah bahasa Indonesia itu sebagai alat komunikasi. Komunikasi itu bisa berupa verbal dan non verbal. Kemudian kira-kira mempelajari bahasa Indonesia itu apa fungsinya? Yang pertama tentunya tadi ya sebagai alat komunikasi. Kemudian sebagai alat untuk mengekspresikan diri. Jadi ketika mengekspresikan diri juga menggunakan bahasa, maka di sini menjadi penting. Kemudian sebagai alat untuk berintegrasi dan berinteraksi sosial. Nah, kalian berinteraksi juga menggunakan bahasa. Kemudian sebagai alat kontrol sosial dan sebagai alat berpikir. Nah, ini saya mendapatkan sebagai alat berpikir. Karena bahasa Indonesia itu juga ketika kalian berpikir kan juga mengolah bahasa, tidak luput dari bahasa. Maka di sini saya tambahkan sebagai alat berpikir. Selanjutnya, mengenai ragam bahasa itu ada dua. Yang pertama, berdasarkan media pengantar atau cara berkomunikasi. Ya, ragam bahasa yang pertama itu berdasarkan media pengantar atau cara berkomunikasi. Nah, yang kedua, berdasarkan situasi pemakaian. Yang pertama, mengenai berdasarkan media atau media pengantar atau cara berkomunikasi itu dibagi menjadi dua. Ada yang namanya ragam lisan, ragam tulisan. Kemudian ragam bahasa yang kedua tentang berdasarkan situasi pemakaian itu dibagi tiga mengenai ragam formal, semi formal, dan ragam non formal. Selanjutnya, mengenai keunggulan dan kelemahan berkomunikasi dengan lisan dan tulisan yang berkaitan dengan bahasa tentunya. Yang pertama, cara berkomunikasi, katakan secara lisan. Ada beberapa contoh kegiatan. Yang pertama, berbicara. Keunggulannya berlangsung cepat. Kemudian kita bisa memberikan contoh yang lain selain berbicara apa? Berpidato, ya, kemudian berdiskusi, yang terakhir berdebat. Itu beberapa contoh. Nah, keunggulannya apa saja? Yang pertama, berlangsung cepat karena secara lisan ya. Kemudian, sering dan berlangsung tanpa alat bantu. Kemudian, kesalahan itu dapat langsung dikoreksi karena secara lisan. Jadi tidak secara tulisan. Kalau tulisan mungkin kan agak lama ya, tapi kalau secara lisan itu kan bisa langsung dikoreksi. Kemudian dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka. Jadi tidak sekedar ngomong atau menyampaikan secara lisan, tapi mimik dan ekspresinya juga kelihatan. Itu yang membantu. Jadi keunggulannya di situ. Nah, ada keunggulan, tentunya ada kelemahan. Kita ketahui bersama kelemahan yang pertama, tidak selalu mempunyai bukti autentik. Nah, ini misalnya rekaman itu kadang ada, kadang tidak. Autentik itu yang terpercaya, yang asli ya. Kemudian dasar hukumnya lemah. Dan yang ketiga, sulit disajikan secara matang atau bersih. Dan yang keempat tentunya, ya, sering atau mudah dimanipulasi. Begitu kelemahannya. Kemudian secara tulis ada beberapa contoh kegiatan, misalnya menulis surat, menulis laporan, menulis artikel, menulis makalah itu. Nah, kira-kira apa yang menjadi keunggulan dari secara tertulis atau berkomunikasi secara tertulis? Yang pertama, mempunyai bukti autentik ya, tentunya berupa tulisan. Kalau tadi kan lisan berupa rekaman, kalau tulis berarti berupa tulisan. Dasar hukumnya kuat, kemudian dapat disajikan lebih matang atau bersih, dan lebih sulit dimanipulasi. Ya, kalau tadi secara lisan, berkomunikasi secara lisan itu tentu mudah dimanipulasi karena akan memberikan celah-celah untuk memanipulasi begitu. Nah, berbeda dengan berkomunikasi secara tulis, tentu lebih sedikit dimanipulasi. Nah, meskipun secara tertulis juga mempunyai keunggulan, di sini juga ada beberapa kelemahan. Yang pertama,
karena tulis tentunya bersifat lambat, berlangsung lambat. Kemudian selalu memakai alat bantu gitu ya, tidak seperti ketika lisan yang selalu langsung diucapkan karena berupa lisan. Kemudian yang ketiga, kesalahan itu tidak dapat langsung dikoreksi, jadi ada jeda gitu ya, mungkin berapa jam atau berapa hari. Kemudian yang keempat, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh. Nah, ini sudah jelas sekali karena tertulis ya kan tidak tahu bagaimana ekspresi dan mimik wajahnya. Berbeda dengan berkomunikasi secara lisan, akan tentunya tahu bagaimana gerak tubuh dan mimik muka. Maka selanjutnya ada sebuah pertanyaan yang mungkin nanti kita bisa jawab bersama-sama. Kira-kira mengapa kita masih perlu, ini perlu bukan perlu ya, nanti bisa ditambahkan, mengapa kita masih perlu mempelajari bahasa Indonesia? Ya, salah satunya adalah tentunya untuk melestarikan budaya Indonesia. Seperti halnya ketika kita berkunjung ke luar negeri itu kan orang Indonesia yang ke sana ya, berarti turis Indonesia yang ke sana itu menggunakan bahasa internasional, bahasa asing, bahasa di sana. Nah, harapannya apa? Ya, bahasa Indonesia itu kan semoga saja bisa menjadi bahasa internasional yang bisa digunakan dimanapun berada. Jadi, ya itu salah satunya. Nanti bisa ditambahkan atau ada yang punya pendapat-pendapat lain begitu. Selanjutnya, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu bagaimana? Yang pertama, bahasa yang maknanya dapat dipahami dan sesuai dengan situasi pemakaiannya, serta tidak menyimpang dari kaidah bahasa yang baku. Jadi di sini bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tentu ada pedomannya, yaitu ada kaidah bahasa yang baku, ada aturannya begitu. Kemudian dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi aktual sebelum menetapkan pilihan ragam bahasa yang dipakai. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu juga tentunya harus mempertimbangkan situasi dan kondisi aktual, kondisi yang nyata begitu sebelum menetapkan pilihan ragam bahasa yang dipakai. Jadi tidak misalnya menggunakan kalimat yang tidak baku begitu dengan dalam kondisi yang formal, ya tidak sesuai begitu ya. Mungkin itu bisa kita lanjutkan di sesi diskusi. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.